Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan utama dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak manfaat yang lain. Setelah kaki kiri dipijat secara berulang-ulang dan lemas, kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijatnya dari pangkal kaki sampai ke lutut secara berulang-ulang. Nah, demikian di daerah kaki nanti akan lemes peredaran darah nanti akan lancar serta asam laktat yang terakumulasi pada kaki khususnya nanti akan terurai. Dan tak lupa untuk telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya telapak kaki dipijat-pijat dan pada titik-titik tertentu dipijat. Dan selanjutnya jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Hal ini bertujuan untuk merefleksi kaki yang bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Jadi dengan cara seperti ini kita pun dapat sambil membenahi organ tubuh yang mengalami abnormal. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan serta di treatment sehingga prinsipnya nanti kaki akan menjadi lemas serta sendi kaki nanti akan lemas juga. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut kaki kanan dipijat. Caranya kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Asam laktat yang terakumulasi di tubuh kita khususnya pada kaki itu bisa mengakibatkan rasa capek atau kelelahan yang berujung pada demam Oleh karena itu asam laktat juga harus kita usir dan selanjutnya terurai dan dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini Dan demikian nanti kaki akan lemas peredaran darah dapat lancar, dan yang lebih penting juga akan memberikan nutrisi bagi kulit khususnya pada kaki, dan sebagai upaya pula untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada kulit khususnya pada kaki.
Jadi terapi pijat urut ini memang serbaguna ya, dan memang berbeda dengan pijat yang lain karena harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup, karena apabila kurang minyak ya, nanti akan terjadi gesekan antar kulit sehingga terasa panas dan tidak nyaman ya, dan bisa berujung pada memar pada kulit ya. Karena itu minyak sebagai pelumas harus cukup. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat 90 derajat dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dan tak lupa ya untuk sekitar betis dan telapak kaki ya, itu bisa kita berikan treatment ya, pemijatan, yaitu terdiri dari pemijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kita pijat-pijat dengan jemari kita, dan jari jemari kaki kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Hal ini akan menimbulkan efek seperti kesetrum ya, karena memang pijat refleksi ini merupakan pijatan saraf ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan demikian ya, otot kaki dan persendian nanti akan lemas ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kaki terus kita pijat secara berulang-ulang sampai kaki menjadi lemas ya, sehingga peredaran darah juga akan lancar, asam laktat nanti akan terurai dan lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Dan setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan sambil kita berikan pijatan seperti ini ya. Setelah pemijatan kaki selesai, kita lanjut pemijatan bagian pantat. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya, pijat-pijat, di mana pada pantat biasanya sering terjadi keluhan mulai dari kemeng, kaku ya, sakit, nyeri dan sebagainya, nanti biar pantat lemas. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini secara umum harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita tanya untuk menentukan kira-kira pemijatan mana yang pas ya. Sehingga harapannya nanti pemijatan ini di samping sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, nanti juga akan merasakan kenyamanan ya dalam pemijatan. Jadi tidak terasa sakit, melainkan pas
Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekankan pada sekitar wilayah pantat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat ya pada wilayah pantat ini, sehingga segala keluhan dan problem sekitar pantat nanti bisa tersolusikan. Yang perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, keringat berlebih, badan setelah dipijat justru akan merasa sakit semua atau rapuh ya. Atau mungkin Anda tidur berkepanjangan. Hal itu tidak apa-apa, tidak khawatir dan tidak perlu diobati, karena itu sebagai upaya untuk pengeluaran racun ya. Sudah, setelah pantat selesai dipijat, dilanjut pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Jadi arahnya itu dari bawah menuju ke atas ya, dan perlu ya sedikit ditekan-tekan dalam pemijatan itu. Yang menjadi fokus berikutnya adalah pinggang dan pada daerah punggung. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung tersebut terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang. Di samping itu juga terdapat sarafnya. Dan di dalam tulang belakang pula sebagai produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu sangat penting untuk kita berikan pijatan refleksi agar semua fungsi nanti bisa normal. Caranya ya, kita pijat-pijat di sekitar tulang belakang itu dari pinggang sampai ke punggung ya, sehingga bisa merefleksi saraf yang terhubung dengan semua organ tubuh kita ya, paru-paru, jantung, ginjal, nanti bisa terstimulasi sehingga paru-paru atau mungkin jantung dan ginjal yang mengalami kelainan atau abnormal nanti bisa disembuhkan dari situ. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan merasa bahwa pijat urut ini dirasa vulgar ya, karena harus melepas pakaian ya, dan tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Apalagi si pemijat itu biasanya laki-laki. Namun apabila dilihat dari manfaatnya ya, memang pijat urut ini adalah yang paling lengkap ya, bisa mengatasi segala masalah dari gangguan atau penyakitnya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pemijatan ini akan terasa sensasi enak luar biasa ya. Cara pemijatannya
seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Khusus untuk punggung ya juga kita berikan pijatan khusus ya. Dan setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan kita pijat ya di sela tulang ikat ya. Kedua sela tulang belikat kita berikan pijatan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kita pijat dari bawah sampai ke atas ya, sambil kita tekan-tekan. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Setelah itu si terapis itu menempatkan diri di atas kepala pasien dan dipijat lagi ya di antara pinggang sampai punggung itu, sehingga dipastikan tidak ada yang terlewatkan dalam pemijatan ini ya. Kita bisa juga menggunakan kedua siku tangan ya, seperti yang Anda lihat pada video ini, untuk memastikan bahwa pemijatan ini pas ya seperti yang diharapkan. Jadi dengan kedua siku tangan ditekankan pada wilayah punggung sampai ke pinggang tadi, bisa menambah momentum atau kekuatan pemijatan. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, dari punggung sampai ke leher itu kita pijat-pijat. Dan pemijatannya harus terukur ya. Kemudian kepala juga kita pijat-pijat, serta rambut kita tarik-tarik ya. Tarik dan kedua telinga itu ditarik secara bersamaan. Hal ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan serta sebaliknya ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, dengan cara seperti ini bisa menyembuhkan migrain ya, serta vertigo. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian tangan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga tangan yang biasanya terasa kemeng, sakit, tersolusikan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus kita pijat secara berulang-ulang. Dipastikan ya, asam laktat bisa terusir dan peredaran darah dan hormon bisa lancar ya. Untuk telapak tangan kita berikan treatment ya, dengan cara pijatan refleksi ya.
Caranya pada telapak tangan pada titik tertentu itu kita pijat-pijat dengan jari jemari kita. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan juga kita pijat-pijat. Dan ini akan menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu tidak apa-apa, tidak usah khawatir ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dan dilanjut pada tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan ya. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Pemijatan tangan ini diharapkan nanti semua permasalahan di tangan nanti bisa tersolusikan. Dan tak lupa pada telapak tangan yang kiri ini juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan kita pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari tangan kita pijat sambil kita tarik, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang serta kita berikan pijatan pada sendi tulang belikatnya. Kemudian setelah itu dilanjut pada langkah yang kedua ya, terapi pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan ya, untuk sendi, lutut, dan betis ya, perlu kita berikan pijatan refleksi untuk menstimulasi ya cairan sendi agar cairan sendi bisa berproduksi secara normal. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan ya. Mungkin bagi yang kurang olahraga terasa kaku dan mungkin sedikit sakit. Setelah itu kaki kanan kita lipat ya. Serta kita pijat lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut kaki kiri ya. Kaki kiri dipijat. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus kita pijat. Nah, harapannya bisa dipastikan bahwa asam laktat akan terurai. Darah-darah serta hormon akan lancar ya.
Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat dan kita berikan pijatan lagi, seperti halnya pada kaki kanan. Kemudian kita tarik ke depan, kita olahragakan agar lemas ya seluruh persendian ya. Otot-otot kaki yang jarang digerakkan mungkin nanti bisa terstimulasi dan menjadi lemas dengan cara seperti ini. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sambil kita pijat, kita perhatikan ya, bagian paha sedikit kita tekan-tekan, serta pada sendi lutut ya, itu kita berikan pijatan refleksi ya. Tak lupa juga tulang betis ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan terasa sensasi yang luar biasa ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan, otomatis melemaskan ya persendian, sekaligus pinggang sampai bahkan punggung nanti akan terstimulasi, akan menjadi lemas ya. Dan setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian kita pijat mula-mula ya, arahnya spin atau memutar dengan tujuan agar perut nanti lemes ya, yang kaku. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan sesuai dengan keperuntukannya ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut, tidak sembarangan memijat perut, mengingat di rongga perut ini terdapat banyak organ ya, yang vital dan juga sensitif terhadap sentuhan ataupun tekanan ya. Karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut dan tidak perlu ya memijat perut apabila tidak ada fungsi yang khusus ya. Dan pemijatan perut ini juga bisa merupakan upaya untuk diet dengan harapan dengan perut dipijat-pijat seperti ini akan larutkan lemak ya, larutkan lemak sehingga lemak dibuang atau disalurkan bisa menjadi energi kembali ya, dan tidak terakumulasi di otot perut. Mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini, atau bertanya ya, ataupun mungkin usulan, silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan, komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan itu secara berulang-ulang. Khusus untuk pangkal lengan kita berikan pijatan ya, sehingga otot di pangkal lengan itu bisa lemas ya. Dan sekaligus nanti mungkin Anda merasa sesak nafas atau mungkin batuk, nanti bisa sembuh dengan cara seperti itu ya,
pijat-pijat kedua pangkal lengan itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat sehingga akumulasi asam laktat yang terdapat di bawah permukaan kulit nanti bisa terurai ya, dan larut serta dibuang melalui saluran pembuangan ya. Hanya terdapat detoksifikasi atau pengeluaran racun. Efeknya seperti yang saya katakan tadi ya. Pemijatan ini akan terasa enak luar biasa ya, sekaligus bisa menyembuhkan berbagai macam keluhan dan penyakit ya. Untuk itu silakan dicobakan pada pasangan Anda, dan Anda nantinya akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda dan merupakan bentuk perhatian ya. Dan yang lebih penting, Anda bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari tukang pijat. Apalagi si pemijat tadi laki-laki ya, mungkin Anda kurang setuju. Oleh karena itu silakan dipelajari dan dipraktekkan pada pasangan Anda. Kemudian setelah itu kita pijat bagian kepala ya. Caranya untuk kepala ini kita oles bagian dahi ya. Kemudian kita pijat sambil kita tarik dari alis ya, itu sampai ke atas itu rambut dan juga tulang pelipis keduanya ya. Nah, rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik-tarik secara bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, vertigo, migrain nanti bisa sembuh dengan cara yang seperti itu ya. Kemudian setelah itu ya, bagian punggung kita angkat ya, kepala kita angkat dan kita berikan pijatan punggung begitu ya. Dan kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, di leher bagian kiri sampai kepala bagian kiri ya. Kemudian kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan, di bergantian ya, sehingga pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, semua dipijat sehingga harapan utama nanti asam laktat bisa keluar dan sehingga rasa capek nanti otomatis akan hilang. Kemudian setelah itu ya, kita lakukan pemijatan tangan. Caranya tangan kiri kita oles hatinya, kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Biasanya asam laktat itu terakumulasi di sekitar sini ya, di sekitar pangkal lengan sampai ke pangkal tangan itu ya. Sering terjadi akumulasi asam laktat. Asam laktat ya, bukan asam urat ya. Kemudian telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya. Jari tangan kita pijat-pijat sambil kita tarik, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Pijatan ini sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kulit yang kotor ya, apalagi di kulit sekitar tangan ya, yang sering tampak ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan, dan dilanjut pemijatan tangan kanan masih dalam posisi terlentang ya. Caranya tangan kanan kita oles jarinya, kemudian kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Caranya sama seperti halnya pada tangan kiri tadi. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya
ya, pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Sela-sela jari kita pijat-pijat serta jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Silakan ditulis pada kolom komentar ya. Bagi yang suka dengan channel ini, silakan dilihat pada video ini, dan bagi yang tidak suka dengan cara pemijatan ini, silakan di skip ya. Kemudian setelah itu kita berikan efek kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh ya. 2-3 kali sampai 6 kali menurut kebutuhan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Setelah itu ya, masih dalam posisi telentang itu, pasien kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan, mulai dari kepala bagian kanan ya, tangan kanan sampai ke punggung, ke pinggang ya, pantat, yang semuanya itu yang bagian kanan ya. Langkah ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini dari segala arah tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kaki kita lipat ya. Di kanan kita lipat dan dilanjut ya, kedua kaki dilipat setelah kita berikan treatment ya. Kita berikan treatment seperti ini. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan dan kita pijat tentu saja bagian kiri ya, mulai dari punggung sebelah kiri ya, tangan kiri sampai turun ke pinggang bagian kiri ya. Kemudian kaki kiri kita lipat dan kita treatment dan dilanjut kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan menuju ke kepala ya, kita pijat semua. Terus daerah punggung juga kita berikan intensitas pemijatannya, karena di daerah itu sering terjadi permasalahan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Rambut kita tarik-tarik ya, dan kedua telinga juga kita tarik. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya, sebagai penumpu itu adalah lutut kita, dan kita berikan kretek ya. Ada 3 posisi, atas, tengah, bawah. 3 titik ya. Dan setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang dan kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.